Namaku Novi. 27 tahun bukan usia yang terlalu matang, tapi aku selalu merasa hidup memaksaku tumbuh beberapa langkah lebih cepat dari teman-teman sebayaku. Semua orang mengenal diriku sebagai istri Arman, atau lebih tepatnya janda Arman sekarang, karena suamiku sudah pergi, bukan karena kami berpisah, tapi karena maut menjemputnya dan meninggalkan aku dan putri kami yang berumur 4 tahun, Rara. Sampai sekarang, aku masih merasa aneh setiap kali menyebut kata janda. Seolah dunia tiba-tiba berubah warna begitu gelap saat aku kehilangannya. Rasanya seperti berdiri sendirian di tengah lapangan luas, dikelilingi angin dingin yang tak peduli apakah aku menggigil atau tidak. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aku bangun, membangunkan Rara, membantunya mandi, dan menyiapkan sarapan sederhana. Arman sudah pergi sejak pagi untuk bekerja. Dia sopir angkutan kecil yang mengantar barang. Pekerjaan yang melelahkan, tetapi ia selalu pulang dengan canda, memperlihatkan betapa ia mencintai keluarganya. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikiranku bahwa hari itu ia tidak akan pulang selamanya. Telepon yang berdering sore itu terasa seperti bel pecah yang memotong hidupku menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah kabar tersebut. Suaranya datar, seperti membacakan skrip. Kecelakaan, luka parah, tidak tertolong. Aku ingat menjerit, tapi aku bahkan tidak mendengar suaraku sendiri karena kepalaku berdenging. Aku sempat berharap semuanya hanya mimpi buruk panjang. Tapi ketika melihat tubuh suamiku terbujur diam di rumah sakit, wajahnya pucat, bibirnya membiru, aku tahu Tuhan sudah mengambil separuh jiwaku. Rara yang belum sepenuhnya mengerti hanya memeluk pahaku sambil bertanya, kenapa ayahnya tidur begitu lama? Aku ingin menjawab, tapi lidahku seperti batu. Hanya air mata yang mengalir tanpa mampu berhenti. Setelah prosesi pemakaman, aku dan Rara kembali ke rumah mertuaku. Rumah itu adalah tempat aku tinggal sejak menikah. Selama Arman hidup, mereka tak pernah benar-benar hangat. Tapi tenang, sekadar basa-basi cukup, dan kami jarang punya masalah besar. Tapi entah kenapa, setelah Arman pergi, pandangan di mata mereka berubah. Bukan lagi sekadar canggung, melainkan mengandung sesuatu yang jauh lebih gelap, seperti menahan kemarahan yang selama ini ditutup rapat. Awalnya, aku mengira mereka hanya masih syok. Aku pun masih terombang-ambing antara menerima kenyataan atau menolak mentah-mentah. Namun beberapa hari setelah pemakaman, nada bicara ibu mertuaku berubah tajam. Kalau saja kamu bisa menjaga dia lebih baik, katanya sambil menyapu lantai. Dia mungkin masih hidup hari ini. Aku terdiam. Bagaimana seseorang menyalahkan kecelakaan terhadap diriku? Tapi seiring waktu, kalimat seperti itu berubah menjadi lebih jelas, lebih kasar, lebih menyakitkan. Mereka bilang, aku pembawa sial. Ada iparku yang bahkan berhenti menatap wajahku dan berkata sambil mendengus, Arman itu mulai susah sejak nikah sama kamu. Aku pikir itu hanya kemarahan instan karena duka. Aku coba menahan diri, memeluk Rara lebih sering, berusaha fokus pada anakku dan bukan pada kata-kata yang menusuk. Tapi malam itu, semuanya berubah menjadi sesuatu yang bahkan sekarang sulit aku cerna sepenuhnya. Malam masih basah oleh hujan yang turun sore harinya saat ibu mertua memanggilku ke ruang tengah. Dia berdiri sambil memeluk tubuhnya. Wajahnya kaku dan keras. Kamu pergi dari rumah ini, katanya tanpa bertele-tele. Aku mengerutkan dahi, tidak yakin aku mendengar benar. Dia kemudian menunjuk pintu dan menambahkan, kamu dan anakmu keluar malam ini. Aku masih belum bereaksi. Bu, ini rumah saya juga, tempat tinggal saya sejak... Dia menepuk meja. Ini rumah keluarga kami. Kamu bukan keluarga lagi. Arman sudah tiada. Kami tidak mau dipenuhi kesialanmu. Aku merasa lututku goyah. Aku tidak punya rumah lain, tidak punya tabungan. Selama menikah, Arman bekerja, dan aku mengurus rumah serta Rara. Aku tidak pernah berpikir harus memisahkan diri dari keluarga ini, karena selama ini kami hidup bersama tanpa masalah besar. Tapi malam itu, mereka menganggapku seperti benda tak berguna yang bisa dilempar keluar begitu saja. Aku mohon, suaraku pecah. Tolong beri kami waktu. Setidaknya sampai aku bisa bekerja atau menemukan tempat lain. Tapi iparku hanya mencibir dan menyeret koper kecilku keluar dari kamar, membuka lemari, dan melempar pakaian Rara dan pakaianku begitu saja ke lantai. Cepat, jangan bikin kami nunggu. Rara menangis ketakutan, sementara aku memeluknya, mencoba menjadi pelindung meski aku sendiri hampir roboh. Aku ingin marah, ingin menjerit menyebut mereka kejam. Tapi suaraku hilang entah kemana. Aku hanya merasakan dadaku sesak, seperti batu besar menekan begitu kuat, sampai aku tidak tahu apakah aku masih bisa bernapas. Kupungut pakaian seadanya, memasukkannya ke tas ransel kecil yang kami punya. Aku tidak membawa banyak hal, bahkan foto Arman pun tertinggal di kamar, dan aku terlalu takut untuk kembali mengambilnya. Saat aku keluar melewati pintu rumah itu, hujan rintik turun lagi. Lampu luar memantulkan bayangan tubuhku yang gemetaran. Ibu mertua menutup pintu dengan keras, seolah menutup bab dalam hidupku tanpa menoleh sedikit pun. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada belas kasihan. Hanya dingin, kosong, dan suara pintu terkunci di belakangku. Aku berjalan tanpa tahu arah, menggenggam tangan Rara erat seolah itu satu-satunya akar yang menahan aku agar tidak jatuh ke jurang. Dia terus menangis,
memanggil ayahnya dalam isakan kecil yang pecah di telingaku. Setiap langkah di trotoar basah terasa berat, tidak hanya karena tas di pundakku, tapi karena aku membawa beban dari kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan yang sebelumnya kukira aman. Lampu jalan kuning suram membuat dunia terlihat lebih dingin daripada biasanya. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku mencoba mengingat apakah ada teman yang bisa kutuju. Tapi selama menikah, aku jarang keluar rumah. Fokusku hanya pada keluarga kecil kami. Satu-satunya nomor yang mungkin bisa kutelepon ada di telepon genggamku, tapi baterainya mati sebelum aku sempat menggunakannya. Rara akhirnya berhenti menangis karena terlalu lelah. Ia hanya terisak pelan sambil kepalanya menempel di pahaku. Aku duduk di bangku halte kecil, mencoba mencari akal. Mobil dan motor berlalu begitu cepat. Semua orang sedang menuju rumah. Rumah yang hangat, dengan lampu menyala, orang-orang menunggu, makanan terhidang. Aku merasa seperti bayangan yang tercecer dari dunia mereka. Tanganku dingin, menggenggam lutut agar aku tidak menggigil terlalu keras. Aku menarik napas panjang, berharap udara yang kuhirup bisa sedikit menghalau rasa takut. Tapi tubuhku justru semakin berat. Aku menangis tanpa suara. Air mata turun tanpa aku bisa mengontrolnya. Aku merasa benar-benar sendirian di dunia. Aku ingin marah kepada mertuaku, tapi di sisi lain aku tahu mereka juga sedang berduka. Bedanya, aku kehilangan suamiku dan rumahku. Mereka masih punya satu sama lain. Sementara aku hanya punya Rara. Itu saja. Dan itu harus cukup. Aku mencoba tidur sambil duduk. Memeluk anakku erat agar tubuhku bisa sedikit menghangatkannya. Semilir angin malam seperti jarum menusuk kulit. Membuatku sadar betapa rentannya aku dan anakku. Aku tak berani memejam terlalu lama. Takut ada yang mendekat atau berbuat jahat. Jam seperti berjalan lambat. Aku menatap langit, bertanya dalam hati pada Tuhan, mengapa semua ini menimpaku sekaligus? Aku tidak pernah merasa seputus asa ini sebelumnya. Di tengah semua kegelapan dan ketidakpastian, ada satu kalimat yang terlintas dalam pikiranku. Mungkin muncul dari cinta terakhir yang Arman tinggalkan untukku. Kamu kuat, Novi. Kamu harus kuat. Aku menatap wajah Rara yang tertidur dalam dekapanku. Pipinya lembut. Matanya terpejam polos tanpa tahu bahwa kami baru saja kehilangan banyak hal. Aku mengusap rambutnya pelan dan membisikkan sesuatu. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku berjanji malam itu bahwa aku akan bertahan. Bahwa aku tidak akan membiarkan dunia menghancurkan anakku. Rumah bisa direbut, keluarga bisa berubah, tapi aku masih bernafas, masih bisa berjalan, masih punya kesempatan untuk berdiri kembali meski rasanya mustahil. Malam itu adalah malam tergelap dalam hidupku, tapi aku bilang pada diriku sendiri sambil memeluk Rara lebih erat bahwa matahari pasti terbit. Dan ketika hari esok tiba, aku akan bergerak. Entah bagaimana, entah dari mana, tapi aku tidak akan menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Karena kalau aku menyerah, maka semua yang Arman tinggalkan, cinta, kepercayaan, harapan, akan lenyap begitu saja. Dan aku tidak mau itu terjadi. Besok, aku akan bangkit. Subuh itu aku terbangun bukan karena alarm atau suara ayam, tapi karena angin dini hari yang menusuk tulang. Aku membuka mata perlahan, mencoba memahami di mana aku berada. Bukan kasur, bukan kamar mungilku di sudut rumah mertua, bukan suasana hangat yang dulu terasa biasa saja. Aku terbaring miring di bangku halte, dengan jaket tipis yang kupakai untuk membalut tubuh Rara sepanjang malam. Punggungku sakit seperti dipukul, tubuhku dingin dan leherku kaku. Tapi aku masih bersyukur, karena Rara tidur dengan damai tanpa menyadari kerasnya dunia di sekitarnya. Aku membenarkan posisi selimut seadanya, yang sebenarnya adalah kerudung yang kugunakan untuk menghangatkan dada Rara. Aku mengusap pipinya, dan ia mengerang sedikit sebelum kembali memecam. Saat itulah rasa sakit di dada yang semalam sempat kutahan kembali menyeruak. Hampir saja aku menangis lagi, tapi aku menegakkan punggungku meski terasa seperti patah. Tidak ada waktu untuk tenggelam dalam kesedihan, bukan hari ini. Azan subuh terdengar dari masjid kecil beberapa meter dari halte. Suara itu seperti tangan hangat yang memanggilku keluar dari gelap. Aku bangkit pelan menggendong Rara yang masih mengantuk berat dan berjalan menuju masjid. Sudah terbuka, beberapa ibu dan bapak keluar setelah sholat. Mereka tidak terlalu memperhatikan aku, selain 1-2 pandangan penasaran ke arahku dan Rara yang masih terbungkus kerudungku. Mungkin wajah bengkak dan mata sembabku sudah cukup memberi gambaran bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Aku masuk, mengambil wudhu dan bersujud lama-lama dalam sholat. Bahkan tanpa aku sadari, air mata jatuh lagi membasahi sajadah masjid. Doaku sederhana, bukan minta kaya, bukan minta keajaiban tiba-tiba. Aku hanya meminta kekuatan supaya aku bisa menjalani hari ini tanpa roboh. Supaya aku bisa melindungi anakku. Supaya cahaya tetap datang meski hanya setitik. Rara masih lemas saat aku menyuapinya roti sisa pemberian pengunjung masjid semalam. Aku mencoba memakan sedikit,
Tapi rasanya hambar karena perutku lebih penuh dengan gelisah daripada lapar. Setelah Rara agak segar, aku mulai berjalan. Aku tidak tahu mau kemana, tapi kompas batinku mengarah pada satu pemikiran. Aku membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang tidak bisa kuberikan sendiri. Kantor kelurahan menjadi tujuan pertamaku, karena aku ingat pernah membaca poster bahwa warga yang kesulitan bisa datang untuk meminta informasi bantuan. Jalan menuju sana cukup jauh, dan sinar matahari baru menyentuh atap rumah ketika aku sampai. Rara ku gandeng erat. Bangunan kelurahan itu sederhana, dindingnya cat kuning pucat yang sudah mengelupas sebagian. Orang-orang hilir mudik membawa map dokumen, tampak sibuk mengurus administrasi masing-masing. Aku menunggu giliran dipanggil. Setiap menit terasa panjang, karena aku hanya ingin segera menemukan solusi sebelum hari berakhir seperti semalam. Ketika akhirnya namaku dipanggil, aku duduk di hadapan seorang petugas perempuan yang tampak sopan tapi dingin, seperti mesin administratif yang tidak punya waktu terlalu banyak untuk simpati. "Ada yang bisa dibantu?" tanyanya. Aku menarik napas panjang, menahan agar suaraku tidak bergetar. Saya Novi. Saya dari luar kota, tinggal dengan mertua tadinya. Suami saya baru meninggal, dan saya tidak punya rumah lagi sekarang. Saya dan anak saya tidak punya tempat tinggal. Saya ingin tahu apakah ada bantuan atau tempat sementara." Petugas itu mengerutkan dahi. "Alamat KTP?" Aku menyerahkan KTP-ku. Tanganku sedikit berkeringat. Dia membacanya, lalu menghela napas. "Ini bukan domisili sini, Bu. Sesuai aturan, kami hanya bisa membantu warga yang tercatat berdomisili di kecamatan ini." Aku mendadak merasa seperti ditolak dunia sekali lagi. "Tapi saya benar-benar tidak punya tempat lain. Saya hanya..." Dia memotong, suaranya tetap datar. "Saya mengerti, Bu. Tapi regulasinya begitu. Kalau mau pindah domisili, harus ada surat pindah dan alamat tujuan jelas." Aku nyaris tertawa. Pindah domisili? Aku bahkan tidak tahu apakah nanti malam aku masih di daerah ini atau berjalan entah kemana. Melihat wajahku pucat, petugas itu akhirnya berbicara lagi. Kali ini sedikit lebih lembut. "Tapi saya bisa beri rekomendasi ke puskesmas. Mereka sering membantu ibu-ibu yang sedang situasi sulit. Ada petugas pelayanan sosial di sana." Itu sedikit cahaya. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih meski perasaan campur aduk. Ditolak, tapi masih diberi arah, dan aku harus memegang kuat pada arah itu. Perjalanan ke puskesmas tidak terlalu jauh, tapi panas matahari mulai membuat tubuhku lemas. Rara merengek kehausan, dan aku hanya bisa membeli satu air mineral kecil dengan uang koin yang tersisa. Kami berbagi. Aku merasa seperti seseorang yang memegang hidup dalam ujung jari. Sedikit saja terpeleset, semuanya jatuh. Puskesmas itu lebih hangat daripada kantor kelurahan, baik secara fisik maupun suasana. Aku disambut oleh satpam yang memintaku mengisi daftar kunjungan. Saat mendapat giliran bertemu petugas pelayanan sosial, seorang ibu berusia sekitar 40 tahun menyapaku dengan senyum yang membuatku hampir menangis lagi. Rasanya baru semalam aku melihat seseorang yang benar-benar memandangku sebagai manusia, bukan beban. Aku menceritakan semuanya dari awal. Suami meninggal, mertua marah, diusir malam-malam, aku dan Rara tidur di halte. Petugas itu mendengarkan tanpa menyela, dan setelah aku selesai, ia memegang tanganku sebentar. "Kamu sudah melewati malam yang berat sekali," katanya pelan. "Tapi kamu sampai ke sini, itu artinya kamu kuat." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti air dingin yang menenangkan hati panas dan kusutku. Ia kemudian memberikan kami beberapa roti dan kotak susu, memintaku biarkan Rara makan dulu. Aku tidak menolak. Rara langsung menyantapnya seolah lupa dunia keras yang kami hadapi. Petugas itu juga memeriksa kondisi Rara, memastikan tidak sakit atau kekurangan cairan. Ia memberiku arah ke sebuah musola kecil yang kadang menyediakan tempat menginap darurat untuk ibu dan anak. Tapi ia bilang biasanya banyak yang penuh dan aku mungkin harus datang malam nanti untuk memastikan. Saat akan pergi, ia bertanya, "Kamu punya rencana ke depan, Novi?" Pertanyaan itu langsung membuatku terdiam. Rencana? Aku bahkan tidak tahu di mana aku akan tidur malam ini. Tapi pertanyaan itu menamparku dengan lembut, memaksa otakku yang mati rasa mulai bekerja lagi. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Aku hanya tahu aku harus menemukan cara agar aku bisa menyokong hidup anakku." Ia mengangguk, lalu berkata sesuatu yang memutar kunci lama di ingatanku. "Punya keahlian? Apapun itu, tidak harus besar." Aku teringat sesuatu kecil yang dulu hanya kegiatan sambilan di rumah saat suami masih hidup. "Kue basah," gumamku. "Aku bisa membuat kue basah. Dulu aku sering buat untuk Arman bawa kerja. Kadang teman-temannya pesan tambahan." Petugas itu tersenyum lebar. "Nah, itu dia. Itu awal yang bagus. Sekecil apapun bisa jadi pintu rejeki." Kata-kata itu seperti membangunkan semangat yang tertimbun. Aku ingat ekspresi Arman ketika memuji cookies buatan tanganku. "Enak banget, kayak kue toko," katanya waktu itu.
Aku menertawakan, menyebutnya lebay. Tapi saat ini aku ingin sekali mendengar pujian itu lagi. Sekadar sebagai pengingat bahwa ada hal kecil dalam diriku yang bernilai. Petugas itu tidak langsung memberikan solusi besar, tapi ia memberi alamat rumah kontrakan petak murah milik temannya yang kadang masih kosong. Coba kesini sore nanti, tapi jangan berharap mewah ya. Setidaknya lebih aman daripada halte. Aku memeluk informasi itu seperti emas. Rara memegang tanganku kuat. Matanya berbinar sedikit setelah minum susu. Kami berpamitan, dan aku merasa dunia tiba-tiba tidak seburuk tadi pagi. Tetap berat, tapi sekarang aku punya arah yang lebih jelas. Sore itu, setelah mencoba menenangkan diri dengan duduk lama di taman kecil dekat puskesmas, aku berjalan menuju alamat kontrakan. Jalannya sempit, gang yang nyaris hanya muat satu motor lewat. Rumah-rumah kecil berjajar, beberapa terlihat rapi, beberapa tampak kewalahan menghadapi waktu. Ketika aku sampai di depan kontrakan itu, aku melihat pintu kayu kusam dan jendela kecil yang kacanya buram. Pemilik kontrakan, seorang bapak dengan perut buncit tapi wajah baik, menyapaku ramah. Aku jelaskan kondisi kami. Ia mengangguk pelan lalu membuka pintu salah satu kamar petak. Di dalamnya hanya ada lantai keramik kusam, satu jendela kecil, dan ventilasi yang terbuka. Tidak ada kasur, tidak ada lemari, hanya ruangan kosong 4 dinding. Tapi bagiku, pemandangan itu terasa seperti istana. Tempat yang tidak memberiku mimpi buruk, tidak melemparku keluar malam-malam, tidak menghakimi keberadaanku. Sementara bayar seminggu dulu kalau belum ada uang bulanan, katanya. Aku menahan napas. Uangku tinggal sisa recehan, tapi ia menambahkan cepat. Boleh dibayar nanti, Ibu. Saya percaya orang akan bangkit kalau diberi kesempatan. Dadaku serasa dipenuhi air hangat. Ada manusia baik yang masih melihatku layak dipercaya. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali sampai ia tertawa kecil. Aku dan Rara masuk ruangan itu, duduk di lantai. Anak kecil itu terlihat bahagia. Mungkin bagi seorang anak, ruangan kosong pun terasa seperti rumah, asalkan ada ibunya. Aku mengusap kepalanya, lalu bersandar ke dinding yang dingin. Semalam aku tidak punya apa-apa dan kehilangan hampir segalanya. Hari ini aku punya atap. Tidak banyak, tapi cukup untuk mulai membangun ulang hidupku. Aku menatap jari-jari tanganku. Kotor, kapalan karena menggendong tas dan Rara seharian. Jari-jari yang dulu hanya mengurus rumah, kini mungkin akan menjadi alat mencari nafkah. Sebelum tidur, aku menatap Rara yang terlelap cepat karena kelelahan. Lalu aku berbisik pada diriku sendiri. Suara yang hanya bisa terdengar oleh hati yang mulai percaya lagi bahwa harapan ada di depan. Besok aku mulai membuat kue. Modal hampir tidak ada, tapi aku punya tekad. Dan untuk pertama kalinya sejak Arman pergi, aku merasakan sesuatu yang belum hadir sebelumnya. Keyakinan tipis bahwa aku bisa bertahan. Dan itu cukup untuk malam ini. Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Bahkan sebelum ayam jago entah di mana mulai berkotek. Mata masih berat, tubuh masih pegal. Tapi ada semacam energi baru yang belum pernah kurasakan sejak Arman pergi. Sesuatu yang hampir kulupakan. Harapan kecil yang membara samar. Aku duduk, mengusap wajah, lalu melihat Rara yang masih tidur nyenyak di sudut kamar petak kami yang dingin dan kosong itu. Rambutnya berantakan, pipinya bulat, dan napasnya teratur. Anak kecil itu sama sekali tidak tahu bahwa ibunya sedang merencanakan sesuatu yang disebut orang dewasa sebagai memulai hidup dari nol. Aku melihat satu-satunya harta kecil yang kami punya. Tas lusuh berisi pakaian dan beberapa biskuit murahan. Aku menghitung uang receh yang tersisa, koin-koin kecil dan 2 lembar ribuan yang sepertinya memanggilku untuk berhati-hati menggunakannya. Bukan jumlah yang bisa membuat orang tersenyum, tapi cukup membuatku punya nyali untuk bergerak hari ini. Langkah pertama adalah dapur, yang tentu saja aku tidak punya. Aku ingat pemilik kontrakan bilang kalau dapur umum ada di bagian belakang dan bisa dipakai bersama. Tapi tidak ada alat masak, hanya kompor tunggal yang kadang rebutan. Aku memutuskan menengok dulu, siapa tahu bisa meminjam sesuatu. Tapi ketika aku membuka pintu, seorang ibu paruh baya muncul dari kamar sebelah, membawa ember berisi cucian piring. "Pagi, Bu," ujarnya ramah. Rambutnya disanggul, bajunya daster bermotif bunga kecil. Ia tampak seperti tipe tetangga yang tahu semua gosip di gang ini. Tapi hatinya lembut. Aku balas senyum kikuk. "Pagi, Bu. Saya Novi, baru pindah kemarin." "Oh iya, saya sudah dengar dari Pak Udin," katanya menyebut pemilik kontrakan. "Namaku Bu Imah, tinggal di sebelah. Kamu tinggal sama anakmu ya?" Aku mengangguk. Rara masih tertidur di dalam. "Ada yang bisa saya bantu?" Kalimat itu terdengar seperti pintu yang terbuka. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya berani bicara. "Saya mau bikin kue basah untuk jualan, tapi saya belum punya alat. Apa boleh pinjam loyang atau kukusan, Bu? Saya akan jaga baik-baik." Bu Imah tersenyum cerah, seolah pertanyaan itu adalah hal paling ringan baginya. "Tentu boleh. Sini, saya punya kukusan besar. Kalau loyang sih cuma cetakan plastik buat agar-agar ya. Tapi kue-kuenya apa?" "Bolu kukus sama jajanan pasar," jawabku tanpa sadar merasa gugup. Suara suamiku bergaung di kepala. "Kamu bikin aja buat jualan, Nov. Enak kok." "Wah, boleh tuh," kata Bu Imah sambil masuk ke kamarnya mengambil alat. Ia kembali dengan kukusan besar, beberapa mangkuk, dan sendok kayu. "Pakai saja dulu,
Kalau butuh tepung sedikit, saya juga punya sisa. Bayar nanti kalau udah laku. Aku hampir menangis saat itu juga. Orang asing sebaik ini bagaikan malaikat kecil yang turun tepat waktunya. Terima kasih, Bu, kataku, menunduk lama-lama. Saya tidak tahu harus bilang apa. Bilang laku banyak aja, canda Bu Ima sambil tertawa kecil. Tawanya mengisi gang sempit itu dengan kehangatan yang jarang kurasakan belakangan ini. Setelah Rara bangun dan kami makan sisa roti dari kemarin, aku memulai pekerjaan. Mengupur tepung seadanya, menambahkan gula yang kujatah ketat, mencampurkan adonan dengan harapan bahwa aroma masa lalu bisa berubah jadi rejeki masa depan. Kompor tua di dapur umum berderak pelan ketika kuputar knopnya, dan bunyi air mendidih, uap mengepul, suara kukusan menyembunyikan degup jantungku. Saat aroma kue mulai tercium, Bu Imah mampir dan bilang, wangi itu bikin lapar. Aku tertawa kecil, meski tangan dan pipiku berkeringat. Kue-kue kecil itu tampak sederhana, mungkin bahkan tidak sempurna bentuknya. Tapi bagiku, mereka tampak seperti aset berharga, tiket kecil untuk bertahan hari ini. Ketika kue siap, aku menyusunnya dalam plastik bening yang kubeli dengan sisa uang pecahan Rara. Rasa gugup menyerang tiba-tiba. Bagaimana kalau tidak ada yang mau? Bagaimana kalau mereka mencibirku? Bagaimana kalau tak satu pun terjual, dan aku harus melihat Rara tidur lapar? Tapi lalu aku ingat wajah Arman dan suaranya yang seolah berkata, aku lebih mampu dari yang kubayangkan. Aku menggendong tas berisi kue, menggandeng Rara, dan keluar rumah. Jualan keliling. Aku mengetuk pintu demi pintu di gang sebelah. Suaraku pelan pada awalnya, setengah malu, setengah takut. Bu, mau kue basah? Baru matang. Sebagian besar pintu dibuka oleh ibu-ibu yang tampak sibuk mengurus rumah. Ada yang tersenyum dan membeli satu atau dua, tapi lebih banyak yang menggeleng dan berkata tidak, dengan nada sopan tapi jelas tidak berminat. Ada yang melihatku curiga, mata mereka mengamati dari atas sampai bawah seolah menilai apakah aku penipu. Setelah beberapa pintu, aku mendengar komentar lirih dari balik rumah. Siapa itu? Orang baru? Jangan asal beli, nanti sakit perut. Komentar itu seperti tusukan yang merobek kepercayaan diriku yang tipis. Aku ingin berhenti, kembali ke kamar, menyembunyikan diri di pojokan bersama Rara dan membiarkan dunia berjalan tanpaku. Tapi suara bocah kecil di sebelahku menarik baju kaosku. Bun, ayo ke rumah lain. Mungkin ada yang mau. Dan aku pun berjalan lagi. Tahun-tahun menikah jarang mengajarkanku cara menghadapi penolakan. Aku terbiasa jadi ibu rumah tangga yang tinggal di bawah radar semua orang. Tapi hari itu, aku belajar dalam beberapa jam bagaimana rasanya menjadi makhluk yang dilihat semata sebagai penjual yang tidak diundang. Dunia luar ternyata jauh lebih keras daripada dapur rumah mertua dulu. Saat matahari meninggi, aku menyadari kantong plastikku masih hampir penuh. Penjualan hanya cukup untuk membeli air minum dan makanan kecil untuk Rara. Perutku kosong sejak tadi pagi, tapi aku pura-pura kenyang setiap kali Rara bertanya sudah makan atau belum. Yang paling menakutkan datang beberapa jam kemudian, ketika panas mulai menyengat dan kueku mulai tidak lagi segar. Aku berdiri di sudut jalan, mencoba menawarkan ke orang yang lewat, tapi mereka bergegas seolah waktu mereka lagi berharga daripada sekadar menoleh. Satu persatu motorku lewat tanpa melihat wajahku. Aku merasa seperti batu di pinggir jalan. Rara menarik tanganku. Bun, aku lapar. Aku tersenyum tipis. Rara makan yang tadi ya, Bunda nanti makan di rumah. Padahal aku tahu di rumah tidak ada apa-apa. Sejenak aku ingin benar-benar menyerah. Rasanya bodoh sekali mencoba membuat sesuatu dari ketiadaan. Rasanya seperti aku menantang takdir yang jelas-jelas tidak mau berpihak padaku lagi. Tapi tepat ketika aku hendak pulang, dengan sisa energi yang hampir habis, Rara menatapku dan berkata sesuatu yang sederhana, tapi menghantam jantungku lebih kuat daripada kata-kata siapapun. Bun hebat, kue Bunda enak. Aku mau jualan sama Bunda lagi besok. Aku memeluknya erat. Ucapan polos itu seperti matahari kecil yang tiba-tiba menyinari ruang gelap tempat aku hampir tenggelam. Aku menyeka air mata yang entah muncul dari mana dan berkata dalam hati, tidak, aku belum kalah, belum hari ini. Kami pulang dengan plastik yang masih berisi beberapa kue. Di depan kontrakan, Bu Imah sudah menungguku di pintu. Gimana? Laku? Tanyanya. Aku tersenyum hambar. Sedikit, Bu. Tanpa banyak bertanya, ia mengambil beberapa bungkus. Ini buat saya dan Bapak, buat nyoba. Besok kamu buat lagi. Orang sini kalau udah kena rasa enaknya, pasti langganan. Aku ingin menyangkal, bagaimana bisa aku terus membuat kue kalau bahan sudah hampir habis. Tapi seolah membaca pikiranku, Bu Imah menghilang sebentar dan kembali membawa segenggam gula dan sedikit tepung di plastik kecil. Nih, anggap modal titipan. Kalau nanti sudah untung, kamu balikin. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya memeluk Rara dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Malam itu kami makan roti lapis tipis yang kubeli dari hasil penjualan tadi. Rara tertidur dengan cepat. Perut kenyang, hati senang. Aku tidak makan banyak, tapi rasa syukur menutup lapar itu. Pagi berikutnya, aku mengulang pola yang sama. Bangun pagi, mencampur adonan, menyiapkan kukusan, menahan napas saat kue matang.
Tapi hari itu sesuatu berbeda. Mungkin langkahku sedikit lebih tegak. Mungkin senyumku sedikit lebih tulus saat menawarkan. Atau mungkin kata-kata Rara masih tersangkut di dadaku, memberi tenaga ekstra. Kali ini aku memutuskan mencoba gang lain. Dan benar saja, di tempat berbeda hasilnya pun berbeda. Ada ibu-ibu yang bilang mereka suka kue kukus sejak dulu, tapi tidak sempat bikin sendiri. Ada bapak-bapak yang membeli 2 bungkus untuk bekal kerja. Bahkan ada anak kecil yang merengek minta dibelikan kue pelangi. Dan seperti hal-hal kecil yang saling terhubung tanpa kusadari, penjualanku hari itu jauh lebih baik. Tas plastikku hampir kosong ketika matahari mulai naik. Aku bahkan sempat menolak pesanan tambahan karena kueku habis lebih cepat dari waktu kemarin. Saat aku hendak pulang, seorang ibu dengan warung kecil di pertigaan memanggilku. "Hei, kamu yang jualan kue ya? Bawa sini." Aku mendekat hati-hati, menyodorkan beberapa kue terakhir. Ia mencicipi satu dan langsung mengangguk. "Enak. Mau titip jual di warung saya. Tapi kamu harus datang tiap pagi ya." Aku terdiam. Aku belum pernah membayangkan sesuatu seperti ini. Kesempatan kecil tapi nyata. "Beneran, Bu?" "Iyalah, saya kan butuh jajanan buat tambah-tambah dagangan. Kamu produksi, saya jualin. Yang penting rutin." Aku mengangguk cepat. Pipiku panas menahan rasa haru yang tiba-tiba mengalir deras. Aku menjawab iya, tentu saja ya. Dan ketika aku sampai rumah dan menghitung uang di tangan, jumlah yang sebenarnya masih kecil kalau dibandingkan apa yang dulu Arman bawa pulang setengah hari kerja. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena putus asa, bukan karena sakit hati, bukan karena kehilangan. Ini tangis lega, tangis syukur, tangis pertama yang terasa seperti kemenangan. Pendapatan harian pertamaku. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli makan sore, menabung sedikit bahan tambahan besok, dan memberi ruang secuil dalam hatiku untuk percaya bahwa aku bisa. Bahwa aku memang sedang memulai dari nol. Tapi nol pun bisa jadi 1. Dan aku akan menambahkannya setiap hari, sedikit demi sedikit, sampai hidupku punya angka lagi. Bukan untuk membuktikan apapun kepada mertua yang mengusirku, tapi untuk diriku sendiri. Dan untuk Rara yang percaya padaku lebih daripada aku percaya pada diriku sendiri. Namaku Novi. Sudah beberapa minggu sejak malam paling gelap dalam hidupku. Malam ketika aku diusir bersama Rara, anakku yang baru 4 tahun, dari rumah yang dulu kupanggil rumah. Kini, aku tinggal di kamar petak sempit dengan langit-langit yang rendah dan cat dinding yang mengelupas. Tapi entah kenapa, dinding-dinding itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar mertua yang penuh dengan dingin tatapan kebencian. Setiap kali ku buka mata pagi-pagi, aroma tepung dan gula dari baju yang kupakai membuatku tersenyum tipis. Itu artinya aku berhasil bertahan 1 hari lagi. Itu artinya aku masih bisa memberi makan anakku. Hari-hari awal berjualan kue keliling adalah hari-hari yang melelahkan luar biasa. Tapi sedikit demi sedikit, sesuatu berubah. Orang-orang mulai mengenali wajahku, kueku, dan senyum kikuku yang selalu kucoba pasang meski kakiku pegal dan tubuhku letih. Kabar bahwa ada ibu muda penjual kue keliling yang harganya murah dan rasanya lumayan, rupanya menyebar pelan. Aku mulai punya langganan tetap, walau hanya 1 atau 2 orang tiap pagi. Tapi itu lebih dari cukup untuk membuatku merasa seperti aku tidak lagi berdiri sendirian. Suatu pagi, saat aku baru saja keluar dari kontrakan sambil memanggul bakul kecil yang kupinjam dari tetangga, muncul seorang ibu muda yang tinggal beberapa pintu dari kamar petaku. Namanya Yani, perempuan yang dari awal tidak pernah memandangku dengan mata mengasihani, tetapi juga tidak pernah benar-benar mendekat. Aku pikir dia hanya akan lewat seperti biasa, tapi ia berhenti, melirik isi bakulku, kemudian bertanya pelan. "Kuemu enak ya, Nov? Suami aku beli kemarin katanya empuk. Kamu bikin setiap hari?" Aku senang bukan main. Pujian kecil seperti itu bagiku rasanya seperti mendengar suara suamiku berkata dari jauh. "Kamu bisa, Nov?" Aku mengangguk cepat. "Iya, Mbak, setiap pagi. Kalau mau pesan boleh, aku buatin lebih." Yani tersenyum singkat dan mengangguk, lalu pergi tanpa banyak bicara. Atau begitulah yang kupikir awalnya. Tak kusangka hanya 3 jam setelah itu, ada 3 anak kecil mengetuk pintu kontrakan. Berkata bahwa, "Kata Bu Yani katanya kue Bu Novi enak, saya mau beli buat adik." Aku sampai tertegun. Mataku tanas. Aneh ya, bagaimana bantuan kecil bisa terasa begitu besar di saat kamu merasa tak punya siapa-siapa. Namun dunia selalu memberi imbangannya. Ketika berita baik datang, selalu ada barisan bayangan yang ikut masuk. Fitnah. Mulai terdengar bisik-bisik dari arah sumur umum, lorong kontrakan, warung depan. "Ih, katanya Novi itu menumpang hidup. Tinggal ngontrak di sini aja nggak tahu bayar sampai kapan. Siapa tahu ditanggung puskesmas. Atau dia nyari laki baru. Cewek masih muda gitu." Tidak ada satupun dari mereka yang mendekat dan menanyakan ceritaku. Tidak ada yang tahu aku harus mengorek celengan kecil Rara untuk membeli tepung. Tidak ada yang tahu aku kadang tidur tanpa makan, agar anakku bisa kenyang. Tidak ada yang tahu betapa tiap langkahku kulalui dengan rasa malu, bercampur tekad yang hampir-hampir retak.
Tapi orang memang begitu. Lebih suka menilai dari kejauhan. Lebih suka menduga daripada mendengar. Pertama kali ku dengar sendiri bisik-bisik itu, aku seperti ingin berteriak mengatakan bahwa aku bekerja seperti kuda demi hidupku dan hidup anakku. Tapi mulutku keluh. Aku hanya tersenyum getir dan mempercepat langkah. Rara menarik ujung bajuku, bertanya kenapa wajahku mendadak sedih. Aku bilang tidak apa-apa. Aku harus bilang begitu. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan pikiran bahwa hidup penuh kebencian. Aku ingin ia tahu bahwa meski aku terluka, aku masih memilih jalan yang baik. Dan mungkin karena luka itu, aku malah semakin bertekad bekerja lebih keras. Aku mulai mencoba hal baru. Tidak hanya membuat risol dan kue lapis, aku mencoba kue cucur, klepon, sampai pastel isi bihun. Kadang gagal, kadang gosong, tapi usaha itu perlahan membuahkan hasil. Semakin banyak jenis kue yang kubawa, semakin banyak pintu yang terbuka. Hari-hariku terasa penuh. Pagi bangun sebelum azan, menanak nasi untuk Rara, mulai mengaduk adonan, menggoreng, mengukus, membungkus satu persatu. Kadang Rara duduk di kursi plastik kecil sambil menggambar dengan pensil pendek, ikut menghitung jumlah kue sambil menyebut angka yang sering salah tapi suaranya selalu membuatku tersenyum. Dan suatu hari, pintu yang lebih besar terbuka. Aku sedang menurunkan bakul di depan puskesmas saat salah satu bidan memanggilku. Ia bilang akan ada rapat kecil siang hari itu dan mereka belum sempat memesan makanan. Apakah aku bisa menyiapkan 30 potong kue campur dalam waktu 2 jam? Jantungku serasa jatuh ke perut. 30? Biasanya aku membuat paling banyak 20 untuk keliling. Itu pun bertahap. Tapi aku tidak bisa membuang kesempatan itu. Aku mengangguk cepat, meski aku tahu aku mungkin harus berlari pulang seperti dikejar angin. Dalam perjalanan pulang, aku hampir kehabisan napas. Aku buru-buru memasak sambil tetap mengawasi Rara yang sibuk dengan pensil warna miliknya, dan jam kurasa bergerak 2 kali lebih cepat. Tapi entah bagaimana, mungkin karena dorongan rasa takut sekaligus semangat, semuanya selesai tepat waktu. Aku membawa kue yang masih hangat kembali ke puskesmas. Dan ketika aku buka penutup wadah, aku melihat mata beberapa petugas berbinar. Rasanya seperti seluruh berat di punggungku tiba-tiba terangkat. Saat pulang sore itu, di tanganku ada uang yang bagi orang lain mungkin terlihat kecil, tapi untukku rasanya seperti sekotak emas. Aku memeluk Rara, mengangkatnya sedikit, lalu aku memutar tubuhku pelan-pelan seperti menari. Dia terbahak, dan saat itulah, untuk pertama kali sejak suamiku meninggal, aku merasa benar-benar bahagia. Bahagia bukan karena seseorang memberiku sesuatu, tapi karena aku berhasil mendapatkannya sendiri. Dengan uang itu, aku membeli 1 loyang bekas di pasar lowak dan 1 set spatula kecil. Peralatan yang baru walau hanya bekas, membuatku merasa seperti seorang profesional. Seolah usaha kueku bukan lagi sesuatu yang kubuat karena terpaksa, tapi sesuatu yang sedang tumbuh dari tanganku sendiri. Setiap malam sebelum tidur, aku menatap spatula dan loyang itu seperti itu adalah lambang masa depanku. Tentu saja ketakutan tidak hilang begitu saja. Kadang aku masih terbangun tengah malam, bertanya dalam hati apakah semua ini hanya keberuntungan singkat. Apakah suatu hari aku akan kembali jatuh? Apakah aku benar-benar mampu membesarkan Rara tanpa seorang suami dan tanpa keluarga dari pihak suamiku? Kadang aku ingin menangis ketika rasa ragu itu datang, tapi setiap kali kulihat wajah Rara yang damai dalam tidurnya, aku tahu aku tidak boleh mundur. Malam-malam tertentu, aku mengambil waktu untuk duduk sendiri setelah Rara tertidur. Ku kejar ingatan tentang almarhum suamiku. Suaranya, tawanya, cara ia selalu memuji masakanku meski kue pertamaku dulu bantat dan asin. Aku teringat saat ia berkata bahwa suatu hari aku harus punya usaha sendiri. Aku selalu tertawa waktu itu, menganggapnya bercanda. Dan kini aku memegang mimpi yang ia titipkan, bahkan ketika ia tidak lagi di sisiku. Aku menangis dalam diam, bukan karena sedih semata, tapi karena aku menyadari bahwa aku mulai berdiri di atas kakiku sendiri. Tidak lagi bergantung pada rumah orang lain, tidak lagi menunggu belas kasihan. Ternyata aku bisa. Aku tidak menyangka aku bisa. Aku mulai percaya diri, mulai percaya bahwa hidupku yang dulu terasa runtuh di satu malam mungkin sedang dibangun ulang sedikit demi sedikit meski dari pondasi yang rapuh. Dan tepat ketika semua mulai terasa stabil, ketika aku merasa akhirnya dunia memberiku ruang untuk bernapas, telepon genggam mungilku bergetar. Sebuah pesan masuk, nomor yang tidak kusimpan, tapi begitu kubaca nama pengirimnya, rasanya seperti ada tangan dingin mencengkeram dadaku. Mertua, ibu, Novi, besok kamu datang ke rumah. Ada yang perlu kita bicarakan. Aku terpaku beberapa detik. Suasana kamar petak yang hangat terasa berubah mendadak menjadi sempit dan sesak. Entah apa yang menunggu di sana. Entah kenapa mereka ingin bertemu. Dan entah apa yang akan terjadi setelah pertemuan itu. Namun, satu hal pasti. Aku tidak lagi datang sebagai perempuan yang diusir tanpa daya. Aku kini seorang ibu yang sedang membangun hidup dari nol. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkanku lagi. Aku tidak tidur nyenyak malam sebelum pertemuan itu. Pesan singkat dari mantan mertuaku seperti masuk ke dalam kepalaku dan berputar-putar, menabrak dinding hati yang baru saja kupasang untuk melindungi diri. Di kamar petak itu, aku berusaha mengatur napas sambil memeluk Rara yang terlelap, memejamkan mata sambil berkata dalam hati bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Tapi jujur saja, aku takut. Takut apa yang akan mereka katakan, apa yang mereka inginkan, dan takut aku kembali menjadi perempuan lemah yang berdiri di halaman rumah besar itu sambil membawa tas plastik berisi pakaian, diusir tanpa belas kasih. Pagi datang dengan cepat. Aku bangun lebih awal, menyiapkan kue seperti biasa, tapi gerakanku kaku. Bahkan mengikat tali sepatu Rara pun tanganku gemetar. Anakku menatapku penasaran, lalu bertanya polos, "Mama kenapa?" Aku tersenyum, mengusap pipinya dan menjawab bahwa Mama hanya sedikit lelah. Dia mengangguk, lalu kembali menggambar di selembar kertas sobekan yang selalu ia bawa kemana-mana. Dunia anak-anak memang luar biasa, sederhana, bersih, dan penuh percaya pada orang tuanya. Dan aku ingin selalu layak dipercaya. Setelah mengantar sebagian kue ke warung dan menitipkan sisanya pada ibu kontrakan, aku memutuskan pergi ke rumah mertuaku. Langkahku rasanya berat seperti menginjak tanah liat basah. Setiap meter yang kudekati membuat ingatan malam itu kembali muncul. Pintu rumah yang dibanting, suara iparku yang berteriak menyalahkanku atas kematian suami, tatapan dingin mertuaku saat aku menggendong Rara keluar dengan mata sembab. Rasanya tubuhku kembali menggigil, tapi aku mengangkat dagu dan terus berjalan. Ketika aku sampai di depan gerbang, rumah itu tampak masih sama. Pagar besi tinggi, halaman luas dengan pohon mangga yang pernah jadi tempat suamiku memanjat waktu kecil. Tapi berbeda dengan dulu, aku tidak merasa seperti masuk ke tempat aman. Aku merasa seperti berdiri di tempat asing yang pernah menolak keberadaanku. Aku mengetuk pintu pelan. Tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh adik iparku, yang dulu paling keras mengusirku. Wajahnya sedikit berubah, lebih tirus, lebih pucat, atau mungkin aku hanya melihatnya dengan mata yang berbeda sekarang. "Masuk," katanya pendek. Bukan ramah, tapi juga bukan marah. Aku melangkah masuk pelan, mencium bau rumah itu. Campuran aroma kayu, minyak kayu putih, dan masakan yang sedang direbus. Aroma yang dulu terasa hangat, tapi kini terasa asing. Mertuaku duduk di ruang tamu, di kursi empuk tempat suamiku dulu sering menonton TV sambil mengangkat kakiku ke pangkuannya. Aku harus menelan rasa perih itu. Perempuan yang dulu kupanggil ibu, meski dia tidak pernah benar-benar memanggilku anak, menatapku dari ujung mata. Ada sesuatu di sana. Bukan sedih, bukan rindu. Lebih seperti penilaian. "Kamu makin kurusan," katanya datar. Aku mengangguk kecil. "Iya, Bu." Ia menghela napas, sementara iparku duduk di sebelahnya, berkacak pinggang, tatapannya naik turun seolah menilai pakaian murah yang kupakai. "Dengar-dengar kamu sekarang jualan kue." Iparku membuka percakapan. Nada suaranya seperti sengaja dibuat antara penasaran dan meremehkan. "Iya," jawabku pelan tapi jelas. "Alhamdulillah sudah ada pembeli langganan." Mertuaku mengangguk kecil. "Kami dengar dari orang di puskesmas, katanya kamu rajin. Mereka bilang kuemu enak." Sekilas aku hampir tersenyum, tapi sebelum perasaan itu sempat tumbuh, iparku memotong. "Ibu malu tahu dengan tetangga," katanya tanpa filter. "Orang bilang keluarga sini kejam karena ngusir kamu waktu itu. Mereka pikir kamu disiksa, padahal kamu sendiri kan yang bikin masalah." Aku menahan napas sejenak. "Oh, jadi ini alasannya." Mertuaku melanjutkan, kali ini dengan nada yang dibuat terlihat lebih baik, tapi tetap seperti menusuk pelan. "Kami tidak mau masalah jadi panjang. Tetangga mulai bertanya-tanya. Kalau kamu mau, kamu bisa balik tinggal di sini." Ada jeda panjang di udara. Aku sempat pikir aku salah dengar. Balik? Ke rumah yang mengusirku? Rumah yang menuduhku membawa kematian bagi anak mereka? Rumah yang tidak mempedulikan cucunya menangis ketakutan saat tengah malam? Aku harus menguatkan tubuhku karena rasanya lututku melemah. Iparku menambahkan cepat. "Tapi kamu jangan banyak tingkah. Tetap bantu-bantu di rumah. Jangan bikin repot. Kamu juga belum tentu bisa bayar listrik dan makan tiap bulan kalau cuma jualan kue begitu." Kalimat itu seperti 1000 jarum kecil menusuk kulitku. Begitu ringan mereka menyimpulkan seluruh perjuanganku hanya sebagai sesuatu yang cuma begitu. Dan disitulah alasan sebenarnya muncul. "Kamu tahu kan, asuransi suamimu sudah cair, harusnya kamu lapor ke kami." Jantungku berhenti seketika. Jadi, bukan karena malu pada tetangga saja, bukan karena ingin memperbaiki hubungan, mereka menginginkan uang suamiku. "Saya akan mengurusnya," jawabku. "Dan sesuai prosedur hukum, saya dan Rara adalah ahli warisah." Nada suaranya berubah tajam. "Kami orang tuanya." Aku mengangguk pelan. "Iya, tapi undang-undang jelas. Tapi kalau ibu ingin bagian untuk kenangan ke Mas Sarif, saya siap sisihkan sebagian. Dengan catatan, bukan karena ancaman atau tekanan, tapi karena saya menghormati beliau." Perempuan di depanku terdiam membeku. Mertua yang dulu berdiri seperti gunung, tiba-tiba terlihat lebih kecil. Aku bangkit pelang, menata tas kecilku. "Terima kasih sudah mengundang saya datang, tapi saya harus pulang. Ada kue yang harus saya buat untuk besok pagi." Tak ada yang menahanku. Bahkan suara pintu yang kututup pelan terdengar seperti tanda titik terakhir pada kalimat panjang yang melelahkan. Di luar pagar, aku baru berani menarik napas panjang. Kakiku goyah,
Bukan karena lelah fisik, tapi karena semua emosi yang berputar-putar di dalam dada. Marah, sedih, lega, dan bangga. Bangga karena aku akhirnya bicara apa yang selama ini terpendam. Bangga karena tidak menangis di depan mereka. Bangga karena aku adalah perempuan yang berbeda dari Novi yang dulu. Dalam perjalanan pulang, aku merasa tubuhku melayang ringan, meski hatiku masih sedikit gemetar. Aku menatap Rara yang sedang menunggu di kontrakan bersama ibu pemilik rumah. Dan ketika dia berlari ke arahku sambil berteriak, "Mama!" semua ketegangan di punggungku runtuh. Aku mengangkatnya, memeluknya, mencium rambutnya, dan aku tahu, aku telah mengambil keputusan yang benar. Ketika malam turun dan aku sudah duduk mengaduk adonan untuk besok, ponselku bergetar. Pesan masuk dari salah satu ibu kadar di kelurahan. "Bu Novi, besok RW mau pesan 200 kue campur untuk acara. Bisa?" Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Rara melihat wajahku dan bertanya apa yang terjadi. Aku memeluknya erat dan air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Tapi kali ini bukan air mata sakit. Air mata syukur. Ternyata setiap pintu yang tertutup bisa digantikan 100 pintu lain ketika kita berani berdiri dan mengetuk sendiri. Dan malam itu, dengan tepung masih menempel di tanganku, aku tahu satu hal. Aku tidak hanya bertahan. Aku mulai menang. Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena tidak bisa, tetapi karena aku tidak ingin. Pesanan 200 kue campur untuk acara RW besok pagi terasa seperti ujian sekaligus hadiah dari semua perjuangan yang aku lakukan sejak malam gelap ketika aku diusir. Kontrakan kecilku berubah menjadi dapur mini yang penuh dengan wajan, panci kukus, loyang, dan suara spatula yang bergerak tanpa henti. Rara duduk di kursi plastik yang selalu menemani proses kerja keras kami. Kadang ia menguap lebar, kadang membungkukkan tubuh kecilnya untuk mengintip kue yang sedang mengembang. Aku tersenyum melihatnya, walaupun tubuhku sudah mulai terasa berat. Rambutku lengket karena uap panas, tangan terasa pegal, tapi hatiku menyala terang. "Mah, kenapa Mama masak banyak banget?" Rara bertanya sambil mengusap matanya. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang selembut mungkin. "Karena kita punya pesanan besar, Nak, dan Mama mau lakukan yang terbaik." Rara mengangguk kecil, lalu bersandar di lututku. Aku tahu dia hampir tidur, jadi sambil mengaduk adonan berikutnya, aku mulai bercerita dengan suara yang pelan namun jelas. "Dulu, Mama pikir hidup Mama sudah selesai waktu Ayah pergi ke surga," kataku, membiarkan mataku terasa hangat. "Mama takut, sedih, dan rasanya seperti tidak punya siapa-siapa. Tapi sekarang Mama tahu, ternyata Mama kuat. Dan Rara juga kuat. Kita bisa bertahan." "Kayak superhero." Rara bergumam setengah mengantuk. Aku tersenyum lebar. "Iya, tapi superhero yang masaknya enak." Dia tertawa kecil, lalu akhirnya tertidur di pangkuanku. Aku memindahkannya ke kasur tipis, membungkus tubuh kecilnya dengan sarung agar tak kedinginan, lalu kembali bekerja. Tepung berserakan di lantai, kukusan bergemuruh tanpa henti, aroma pandan menyebar memenuhi ruangan kecil itu, dan tidak sekalipun aku mengeluh. Aku merasa seperti sedang membangun masa depan dengan kedua tanganku. Saat fajar muncul, kue-kue itu berbaris rapi di atas meja. Aku memandangnya lama, dan tanpa kendali, air mataku mengalir. Tidak ada yang dramatis di luar sana. Tidak ada sorak-sorai atau musik kemenangan. Hanya aku, dapur kecil, dan kue-kue sederhana. Namun bagiku, ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupku sejauh ini. Pagi itu, aku membawa kue dengan gerobak pinjaman dari tetangga. Rara ikut, menari-nari kecil sambil membawa tasku. Suasana di balai RW begitu ramai saat kami tiba. Banyak ibu-ibu yang sedang menyiapkan kursi dan dekorasi. Ketika aku membuka wadah dan memperlihatkan kue yang kubuat, terdengar suara kagum dari berbagai sudut. "Wah, rapi banget. Ini bikin sendiri semua. Harganya murah, tapi rasanya enak. Kemarin aku coba." Pujian itu seperti cahaya matahari menabrak wajahku yang belum sempat dirias atau disisir. Aku tidak butuh cermin untuk tahu bahwa wajahku sedang tersenyum selebar mungkin. Acara berjalan lancar. Kueku habis dalam sekejap. Ada yang sampai meminta lebih, bahkan bertanya apakah aku bisa bikin pesanan untuk ulang tahun minggu depan. Aku mengangguk, hampir tak percaya semua ini benar-benar terjadi. Setelah acara selesai, Ketua RW mendatangiku. Dia seorang bapak parubaya dengan suara tenang namun tegas. "Ibu Novi, kami bangga dengan ibu. Kami suka ibu semangat dan tidak malu untuk mulai dari kecil," katanya. Aku menunduk, menahan gelombang emosi yang datang. "Kami punya program UMKM," lanjutnya. "Kalau ibu mau, kami bisa bantu. Ada pelatihan gratis, bahkan akses modal kecil kalau usaha ibu mau diperbesar. Tapi semua dengan disiplin ya." Aku merasa napasku tertahan sebelum akhirnya keluar dalam satu hembusan panjang. "Saya mau, Pak," jawabku. Suaraku parau karena terlalu lama memendam mimpi yang nyaris tidak pernah kuberi kesempatan muncul. Setelah hari itu, semuanya berubah sedikit demi sedikit. Aku mengikuti pelatihan sederhana, belajar menghitung modal, mengatur harga, bahkan memikirkan nama usaha. Ternyata menjadi penjual kue bukan hanya soal rasa, tapi soal keberanian bermimpi lebih jauh.
Uang dari penjualan rutin mulai membaik. Tabunganku pelan-pelan bertambah. Aku mulai bisa membayar kontrakan tepat waktu tanpa merasa takut setiap akhir bulan. Beberapa bulan kemudian, aku dan Rara pindah ke kontrakan lain yang sedikit lebih luas, dengan 2 ruangan dan jendela yang memungkinkan cahaya matahari masuk setiap pagi. Dapurku tidak lagi gelap dan sempit. Aku punya meja kerja sendiri, rak bahan, dan loyang tambahan. Sederhana, tapi terasa seperti istana kecil yang kudapatkan dari hasil kerja jujur. Waktu berjalan. Pelanggan bertambah. Aku mulai menerima pesanan dari sekolah TK dan puskesmas lain. Dan tanpa sadar, aku telah menjadi seseorang yang dulu hanya bisa kubayangkan. Perempuan yang mampu berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Yang lebih indah lagi, aku mulai bisa membantu orang lain. Ketika ada ibu baru pindah kontrakan dan tidak punya banyak uang, aku memberinya tepung setengah kilo dan sedikit minyak goreng. Mulai aja dari sini, kataku. Ketika ada tetangga bingung mencari tempat penitipan anak karena harus bekerja, aku jaga anaknya sebentar sambil menyiapkan adonan. Bukan karena aku kaya atau berlebih, tapi karena aku tahu rasanya berada di titik terendah dan aku tidak ingin ada orang lain merasa sendirian seperti dulu. Suatu sore, saat aku menata kue dalam etalase sederhana yang kubeli dari tabungan, pintu warungku terbuka. Aku tersentak. Mertua dan iparku berdiri di depan pintu. Aku tidak tahu siapa yang lebih syok. Aku melihat mereka seperti 2 sosok dari masa lalu yang tiba-tiba muncul ke dalam hidup baruku. Wajah mereka tidak terangkat tinggi seperti dulu. Tidak ada mata yang menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada sesuatu yang runtuh dari sikap mereka. Lebih halus, lebih ragu, atau mungkin lebih rendah hati. Mertuaku memandang etalase penuh kue rapi terbungkus plastik benying. Melihat rak bahan dan oven kecil di belakangku. Iparku menatap papan kecil bertuliskan, Dapur Rara, Kue Rumahan, yang kutulis dengan tangan gemetar beberapa minggu lalu. Tidak ada yang bicara duluan beberapa detik itu. Dunia seperti berhenti. Akhirnya mertuaku menghela napas, suara yang terdengar tua dan letih. Kamu ternyata bisa sampai sini. Aku menegakkan tubuh, bukan menantang, bukan sombong, hanya berdiri tegak sebagai diriku yang baru. Saya hanya lakukan apa yang harus dilakukan, Bu. Ia mengangguk pelan. Kami salah dulu, katanya lirih. Kalau kamu mau, kamu boleh datang kapan-kapan. Aku merasakan sesuatu melunak di dalam dadaku. Bukan kemenangan, bukan balas dendam, tapi pembebasan. Aku tidak ingin mendengar permintaan maaf sempurna atau melihat mereka berlutut. Aku hanya ingin tidak lagi menyimpan luka itu. Saya terima permintaan maafnya, jawabku pelan. Tapi saya tidak akan kembali tinggal ke sana. Rumah saya sekarang ada di sini, bersama Rara, dan kami baik-baik saja. Iparku menunduk. Tidak ada kata tambahan. Mereka berpamitan tak lama kemudian. Ketika pintu warung menutup, aku berdiri lama di tempat. Tubuhku seperti melayang. Rara yang baru keluar dari kamar belakang bertanya, "Siapa tadi, Mah?" Aku mengangkatnya, mencium pipinya. "Orang-orang yang pernah jadi bagian hidup Mama," jawabku. "Sekarang Mama sudah baik-baik saja." Dan benar, saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar damai dengan masa lalu. Aku tidak membutuhkan pengakuan mereka, tapi aku bersyukur mereka menyaksikan sendiri, aku tidak hancur seperti yang mereka kira. Malam itu, setelah warung ditutup, aku duduk di depan kontrakanku sambil memeluk Rara, menatap lampu-lampu kota yang menyala satu persatu. Angin membawa aroma gorengan dari seberang jalan, suara anak-anak tertawa dari ujung gang, dan di dadaku ada kehangatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Aku menatap langit, berbicara pada suamiku dalam hati. Aku berhasil menjaga anakmu. Aku berhasil menjaga diriku sendiri. Aku tidak lagi takut kehilangan rumah, karena aku bisa membangun rumah dimanapun aku berdiri. Aku tidak takut dibuang, karena kini aku punya nilai yang tak bisa diambil siapapun. Dan aku tidak takut ditinggalkan, karena akhirnya aku bisa memegang tanganku sendiri dan berjalan maju. Hari aku diusir adalah hari aku benar-benar dilahirkan kembali. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menundukkan kepala.